Apakah pasien gagal ginjal yang rutin menjalani hemodialisis atau cuci darah dapat diberikan vaksin COVID-19? Vaksin apa saja yang dapat diberikan? Saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan bahas tentang vaksin COVID-19 pada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis atau cuci darah. Penyakit ginjal kronis di dunia saat ini mengalami peningkatan dan menjadi masalah kesehatan yang serius. Prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 sebesar 0,38% dari jumlah penduduk Indonesia. Penyebab terbanyak penyakit ginjal kronis di Indonesia berdasarkan data IRR atau Indonesian Renal Registry adalah hipertensi diikuti dengan diabetes mellitus. Penyakit ginjal kronis berdasarkan stadiumnya dibagi menjadi 5 stadium. Stadium 1 sampai 5. Penyakit ginjal kronis stadium 5 atau stadium akhir seringkali dikenal sebagai gagal ginjal dan memerlukan terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis atau cuci darah, peritoneal dialisis atau CAPD, dan transplantasi ginjal. Berbagai penelitian melaporkan bahwa pasien penyakit ginjal kronis memiliki risiko prognosis yang lebih buruk, kemungkinan perawatan di ruang intensif atau ICU, dan risiko kematian yang lebih tinggi apabila terinfeksi COVID-19. Pasien gagal ginjal dengan hemodialisis mempunyai risiko yang tinggi untuk terpapar atau terinfeksi dari COVID-19. Pasien dengan penyakit ginjal kronis mengalami sindroma uremia kronis akibat penumpukan racun urea yang tidak bisa terbuang lewat urin, mengalami inflamasi atau peradangan kronis, dan juga malnutrisi atau kurangnya kecukupan gizi akibat pembatasan makanan ataupun akibat dari proses hemodialisis rutin yang dilakukan. Semua hal tersebut mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Pasien gagal ginjal juga mengalami gangguan dari fungsi endotel atau lapisan dinding pembuluh darah, mengakibatkan risiko terjadi keparahan jika terinfeksi COVID-19. Di samping faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan risiko penyakit gagal ginjal dengan hemodialisis terinfeksi COVID-19 antara lain adalah sebagai berikut. Pasien gagal ginjal tidak dapat mengisolasi diri di rumah karena harus melakukan proses dialisis ke fasilitas kesehatan 2-3 kali dalam seminggu. Dalam melakukan proses hemodialisis, waktu yang dibutuhkan sekitar 4-5 jam dalam satu ruangan atau unit hemodialisis. Ini dilakukan bersama penderita gagal ginjal yang lain. Selain itu juga terdapat staf dialisis dan juga anggota keluarga pasien. Dalam perjalanan menuju unit hemodialisis, apabila pasien tersebut tidak mempunyai kendaraan sendiri, tentunya akan memakai kendaraan umum. Hal ini juga meningkatkan risiko tertular COVID-19. Pasien gagal ginjal dengan hemodialisis mempunyai risiko untuk mendapatkan perawatan rawat inap berulang akibat komplikasi dari gagal ginjalnya, misalnya kurang darah, ataupun akibat komplikasi penyakit penyerta yang ada pada pasien tersebut, misalnya perburukan dari diabetes mellitus, darah tinggi, atau gagal jantung. Berdasarkan beberapa hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan gagal ginjal yang rutin menjalani hemodialisis mempunyai risiko terinfeksi COVID-19 yang lebih tinggi, dan apabila terinfeksi mempunyai risiko keparahan dan kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Oleh karena itu, tindakan pencegahan agar tidak tertular atau terinfeksi COVID-19
menjadi penting. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan vaksinasi. Bagaimanakah kelayakan vaksinasi COVID-19 pada pasien gagal ginjal yang rutin menjalani hemodialisis? Berdasarkan rekomendasi PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, pada tanggal 5 Maret 2021 disebutkan bahwa pada pasien penyakit ginjal kronik dengan dialisis layak diberikan vaksinasi jika dalam kondisi stabil. Kriteria stabil ini meliputi pasien tidak sedang mengalami komplikasi akut atau tidak dalam kondisi klinis lain, di mana dalam penilaian dokter yang merawat tidak layak untuk dilakukan vaksinasi. Yang dimaksud komplikasi akut di sini antara lain gangguan keseimbangan elektrolit, misalnya hiperkalemia atau kadar kalium yang terlalu tinggi, atau sebaliknya kadar kalium yang rendah, kadar natrium yang tinggi atau rendah, edema paru akut, gagal jantung akut, ataupun penurunan kesadaran karena ureum. Di sini disebutkan juga sebaiknya seseorang dengan gagal ginjal kronis dengan dialisis yang akan melakukan vaksinasi perlu memeriksakan diri ke dokter yang merawatnya untuk memastikan penilaian kelayakannya. Vaksin apa saja yang dapat diberikan pada pasien gagal ginjal dengan dialisis? Berdasarkan referensi yang ada, salah satunya dari Nature Review Nephrology, bahwa hampir semua platform vaksin dapat digunakan, seperti vaksin inaktivasi virus seperti pada vaksin Sinovac atau Sinopharm, atau non-replicated viral vector seperti AstraZeneca, atau platform vaksin dengan mRNA seperti Pfizer atau Moderna dapat diberikan untuk pasien penyakit ginjal kronis dengan dialisis. Yang tidak direkomendasikan adalah vaksin dengan platform live replicating microbial viral vector. Rekomendasi untuk jenis vaksin yang lain tentunya akan diperbarui sesuai dengan perkembangan yang ada, terutama apabila vaksin tersebut telah dipergunakan atau diedarkan di sini. Dalam rekomendasi PAPDI terbaru terkait penggunaan vaksin AstraZeneca, tidak terdapat perubahan kriteria kelayakan penerima vaksin AstraZeneca. Jadi sama seperti rekomendasi sebelumnya yang menyatakan bahwa pada pasien gagal ginjal dengan dialisis dalam kondisi stabil, tidak terdapat komplikasi akut, layak untuk diberikan vaksinasi. Dalam rekomendasi PAPDI terkait pemberian vaksin AstraZeneca, ditambahkan adanya special precaution atau perhatian khusus pada calon penerima vaksin dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta sebagai berikut. Yang pertama adalah riwayat trombosis vena dalam atau dikenal dalam istilah DVT, ditandai dengan nyeri atau bengkak pada sebelah tungkai atau kaki. Kemudian pada kondisi pasien dengan riwayat stroke, kemudian pasien dengan penggunaan obat rutin antikoagulan atau antiplatelet, dan yang berikutnya adalah pasien dengan riwayat keguguran berulang akibat penyakit autoimun yang disebut dengan antifosfolipid syndrome. Vaksin AstraZeneca merupakan salah satu jenis vaksin yang telah disetujui untuk dipergunakan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Vaksin AstraZeneca sudah melalui uji klinis fase 1, fase 2, dan fase 3 berkaitan dan keamanan dan efikasinya. Vaksin ini telah mendapatkan izin atau Emergency Use Authorization atau EUA dari Badan POM. Dalam hal ini, Badan POM menjamin bahwa vaksin AstraZeneca aman dan berkualitas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca bersifat mubah. Efikasi vaksin ini sebesar 62,1%. Walaupun ada sedikit penurunan, diketahui vaksin ini masih efektif untuk memberikan perlindungan akibat mutasi virus corona. Vaksin ini diberikan kepada sasaran dengan usia minimal 18 tahun sebanyak 2 dosis secara intramuskuler atau pada otot lengan atas dengan jarak pemberian antara dosis pertama dan kedua adalah 12 minggu. Mengacu pada rekomendasi beberapa lembaga kesehatan internasional,
seperti International Society of Thrombosis and Hemostasis atau ISTH, European Medicine Agency atau EMA, WHO Global Advisory Committee and Vaccine Safety, United Kingdom Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency, menyampaikan bahwa manfaat dari pemberian vaksin ini dinilai lebih besar daripada potensi kemungkinan komplikasi yang diduga terkait dengan vaksin ini. Seperti kita ketahui, tidak ada vaksinasi yang 100% tanpa efek samping, karena kita memasukkan antigen atau produk biologis ke dalam tubuh, sehingga wajar apabila timbul reaksi dari tubuh terhadap antigen tersebut. Efek samping vaksinasi responnya tidak sama bagi setiap orang. Banyak faktor yang mempengaruhi. Pada umumnya, efek samping vaksinasi adalah ringan, berupa efek lokal yaitu nyeri, pegal pada lengan atau tempat penyuntikan, bisa terjadi infeksi kulit. Reaksi sistemik dapat berupa demam, sakit kepala, mual, nyeri sendi, kelemahan badan, atau terjadi reaksi alergi baik yang ringan atau yang berat yang kita kenal dengan reaksi anafilaksis. Gangguan pembekuan darah atau trombosis atau trombositopenia yang diduga terkait dengan vaksin AstraZeneca merupakan kejadian yang sangat jarang dan tidak semua bermanifestasi berat. Apabila dikenali secara dini, dapat dilakukan penanganan. Penting untuk mengenali gejala kemungkinan KIPI yang berpotensi memberat setelah vaksinasi, yaitu tanda-tanda seperti sakit kepala yang hebat, sesak nafas, mata kabur, kaki bengkak sebelah yang dialami pada hari keempat sampai hari ke-20 setelah vaksinasi. Apabila didapatkan gejala-gejala seperti tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri atau menghubungi tempat vaksinasi untuk mendapatkan penanganan. Sebagai perbandingan, beberapa hal lain seperti merokok, menggunakan obat kontrasepsi hormonal, dan infeksi COVID-19 itu sendiri juga mengakibatkan risiko terjadi gangguan pembekuan darah. Bahkan jika seseorang terkena infeksi COVID-19, risiko kejadian gangguan pembekuan darahnya persentasenya lebih tinggi. Risiko terjadi gangguan pembekuan darah yang diduga akibat vaksinasi vaksin AstraZeneca, kejadiannya adalah 0,0004% dibandingkan dengan penggunaan kontrasepsi hormonal atau seperti pil KB. Risiko kejadiannya adalah 0,05 sampai 0,12%. Kemudian risiko kejadian pembekuan darah pada perokok adalah sekitar 0,18%. Dan apabila seseorang terinfeksi COVID-19, risiko terjadi gangguan pembekuan darah adalah sebesar 16,5%. Ini untuk memberikan gambaran seberapa jarang kejadian pembekuan darah dalam vaksinasi AstraZeneca. Dan juga perlu diketahui bahwa kejadian trombosis itu dapat terjadi pada keadaan lain seperti yang saya sebutkan tadi. Oleh karena pertimbangan di atas, yang pertama bahwa pasien gagal ginjal dengan dialisis mempunyai resiko tertular COVID-19 yang tinggi karena faktor internal dalam diri akibat penurunan sistem kekebalan tubuh sebagai komplikasi penyakit ginjal kronisnya maupun akibat tidak dapat melakukan social distancing karena harus melakukan hemodialisis berulang di unit dialisis di mana bertemu banyak orang. Kemudian yang kedua, bahwa pasien gagal ginjal mempunyai risiko keparahan dan risiko kematian yang lebih tinggi apabila terinfeksi COVID-19. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah efek samping imunisasi pada umumnya ringan. Efek samping berat seperti kemungkinan gangguan pembekuan darah yang diduga terkait vaksinasi, angka kejadiannya sangat jarang. Dapat dikenali gejalanya, dapat dilakukan penanganan apabila diketahui sejak awal. Berdasarkan pertimbangan risiko dan keuntungan proteksi yang diberikan jika dilakukan vaksinasi tersebut, dapat dijadikan pertimbangan bagi pasien gagal ginjal yang menjalani dialisis rutin untuk segera mendapatkan vaksinasi vaksin COVID-19. Seperti kita ketahui, pasien penyakit ginjal kronis
seringkali disertai penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, sakit jantung, stroke, autoimun, dan lain-lain. Tentunya pasien gagal ginjal dengan komorbid ini layak dilakukan vaksinasi jika penyakit penyertanya dalam kondisi stabil. Misalnya tekanan darahnya di bawah 180/110 mm air raksa, tidak ada komplikasi akut dari diabetes yang diderita. Untuk lebih lengkapnya, kriteria kelayakan dari faktor komorbid atau penyerta tersebut dapat dilihat pada video yang lain. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan. Apabila berkenan, dipersilahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda notifikasi untuk dapat mengikuti update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.